Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aurelia Putri dengan NIM C2401221033. Saya berasal dari kelompok 6. Di sini saya akan memaparkan hasil kajian saya yang berjudul Analisis Pertumbuhan, Reproduksi, dan Makanan Ikan Salem Scomber japonicus Hautuyun 1782 yang ditangkap di Selat Sunda. Hal yang melatar belakangi kajian saya berasal dari mata kuliah Biologi Perikanan. Biologi Perikanan merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana proses kehidupan pada ikan, mulai dari larva ikan hingga ikan itu mati. Biologi perikanan terdiri dari dua cabang ilmu, yaitu natural history atau ilmu yang mempelajari pengetahuan alam tentang ikan serta ada dinamika populasi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang populasi ikan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara maritim dengan sumber daya perikanan yang besar. Salah satu perairan di Indonesia yang memiliki potensi yang besar adalah Selat Sunda. Selat Sunda secara geografis berada di antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Perairan ini berhubungan langsung dengan Laut Jawa serta Samudra Hindia dan merupakan bagian dari wilayah pengelolaan perikanan PPP RI 572. Nah, jenis tangkapan yang berada di Selat Sunda ini beragam mulai dari ikan pelagis serta ikan demersal. Nah, pada Selat Sunda sendiri terdapat sumber daya perikanan yang besar terhadap ikan salem. Ikan salem merupakan ikan pelagis kecil yang hidup di kedalaman 300 meter, yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan diminati oleh masyarakat banyak karena harganya yang murah dan memiliki gizi yang banyak. Nah, permintaan pasar terhadap ikan salem menyebabkan penangkapan ikan salem semakin meningkat. Hal ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi kelestarian sumber daya ikan salem atau penurunan populasi dari ikan salem itu sendiri. Nah, apabila terjadi penangkapan ikan secara terus-menerus atau overfishing, akan menyebabkan penurunannya populasi. Nah, oleh karena itu, kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui strategi dalam menangkap ikan salem yang berkelanjutan. Nah, di metode ini, waktu pelaksanaannya yaitu Agustus 2023 sampai November 2023, bertepat di Laboratorium Biologi Perikanan, Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan, dan Ilmu Kelautan, Institut Bogor. Nah, untuk alat dan bahan yang digunakan bisa dilihat pada gambar yang terlampir. Untuk prosedur kerja itu, ada prosedur kerja untuk pertumbuhan. Nah, reproduksi sendiri ini prosedur kerjanya terbagi menjadi 3, yaitu volumetrik, gravimetri, gabungan, dan ada reproduksi untuk prosedur kerja diameter telur, serta ada prosedur kerja makanan ikan. Analisis data sendiri terdiri dari analisis data pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan. Nah, untuk rumus-rumusnya bisa dilihat pada layar. Oke, pada hasil dan pembahasan yang pertama itu ada pertumbuhan. Nah, dapat dilihat di grafik bahwa distribusi frekuensi panjang ikan salem dari bulan Mei sampai September yang terbesar itu berada di selang kelas 180 sampai 190 mm dan distribusi terendah berada di selang kelas 158 sampai 168 mm. Nah, perbedaan distribusi frekuensi panjang ini dapat terjadi karena faktor eksternal dan faktor internal. Nah, untuk faktor internalnya ini berhubungan dengan genetika masing-masing ikan, sedangkan faktor eksternalnya itu meliputi pergantian musim, perbedaan suhu, ketersediaan makanan, dan juga kualitas air. Nah, untuk grafik yang selanjutnya yaitu ada hubungan panjang bobot, yaitu ada hubungan panjang bobot gabungan, jantan, dan betina, di mana memiliki nilai B kurang dari 3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa HPB ini bersifat alametrik negatif, yaitu pertumbuhan panjang lebih dominan dibandingkan dengan pertumbuhan bobotnya. Nah, pada tabel hubungan panjang bobot dapat dilihat dari persebarannya bahwa setiap satu satuan panjang akan mempengaruhi sebanyak B, di mana B itu rumusnya berasal dari WAL pangkat B. Nah, untuk R kuadratnya itu merupakan tingkat kekuatan dari hubungan panjang bobot itu sendiri, di mana semakin besar maka semakin kuat. Selanjutnya ada faktor kondisi. Nah, faktor kondisi ini ada yang gabungan, jantan, dan betina.
Nah, berdasarkan grafik di atas, bahwa faktor kondisinya pada ketiga grafik yang tertinggi itu berada pada bulan Mei, di mana faktor kondisi ini kan merupakan kemontokan suatu ikan. Nah, faktor kondisi ini juga dipengaruhi oleh suhu, curah hujan, densitas, serta persebaran makanannya. Selanjutnya ada hasil pembahasan untuk bagian reproduksi. Yang pertama itu ada nisbah kelamin, di mana dapat dilihat bahwa pada bulan kelima dan bulan ketujuh, nisbah kelaminnya itu adalah 1:1 atau bisa dikatakan seimbang, di mana nilai X-hit lebih kecil dari X-step. Nah, sedangkan pada bulan 9 memiliki nisbah kelamin tidak sama dengan 1:1, serta nisbah kelamin total juga memiliki hasil tidak seimbang, di mana jumlah jantan lebih banyak daripada jumlah betinanya. Nah, hal ini itu bisa dikarenakan faktor internal maupun eksternalnya. Nah, untuk selanjutnya itu ada grafik TKG jantan dan TKG betina gabungan. Nah, pada grafik TKG tersebut dapat disimpulkan ikan salem ini didominasi oleh ikan dengan TKG 2. Selanjutnya ada indeks kematangan gonad. Nah, berdasarkan hasil analisis, maka semakin tinggi TKG, maka semakin tinggi pula nilai IKG-nya. Di mana pada grafik standar deviasi total tertinggi dicapai saat IKG 4. Nah, dalam grafik didapatkan nilai fekunditas yang memiliki hubungan dengan panjang total ikan salem, yaitu Y sama dengan 0,0719 dikali 2,165. Nah, hal tersebut menyatakan bahwa adanya hubungan panjang dengan fekunditas, di mana setiap penambahan satu satuan panjang akan mempengaruhi fekunditas sebesar 2,1615. Nah, nilai koefisien determinasinya yaitu memiliki nilai sebesar 0,0101. Nah, selanjutnya itu, dari grafik bobot dengan fekunditas juga dapat diketahui bahwa bobot dapat mempengaruhi fekunditas. Selanjutnya ada grafik diameter telur, di mana menghasilkan satu titik puncak, yang menandakan bahwa pola pemijahannya itu total spawner. Nah, selanjutnya itu ada hasil makanan ikan, di mana pada indeks bagian terbesar ini yang gabungan jantan dan betinanya ini diketahui bahwa ikan salem itu memakan makanan utamanya adalah nematoda. Selanjutnya itu tabel luas relung ikan salem jantan dan betina, yang dimana luas relung ikan salem jantan dan betina ini cenderung mendekati 0, yang artinya si ikan salem ini selektif dalam mencari makanannya. Nah, dapat dilihat pada slide sebelumnya bahwa makanan utamanya kan hanya nematoda, sehingga bisa dikatakan dia selektif. Lalu ada tabel tumpang tindih. Nah, berdasarkan hasilnya diketahui bahwa tumpang tindihnya mendekati 1. Artinya kompetisinya tinggi antara jantan dan betina. Untuk slide selanjutnya itu ada panjang usus relatif, di mana didapatkan usus panjang relatifnya itu kurang dari 1, yang menandakan ikan tersebut merupakan ikan karnivora. Nah, ikan karnivora ini memiliki usus yang pendek. Kenapa? Karena dia mencerna makanannya lebih cepat dibandingkan ikan omnivora dan ikan herbivora. Nah, hubungan volume makanan dengan panjang ikan itu memiliki nilai determinasi yang beragam. Nah, kita sudah sampai ke penutup, di mana kita dapatkan simpulan bahwa pola pemijahan ikan salem ini bersifat alometrik negatif. TKG ikan salem ini dan TKG salem betina dan jantan itu didominasi oleh TKG 2. Nah, pola pemijahannya berupa total spawner. Nah, makanan utamanya juga berupa nematoda sebesar 63%. Kompetisi ikan salem jantan dan betinanya itu tinggi serta merupakan ikan karnivora. Nah, sarannya yaitu perlu dilakukan studi mengenai aspek pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan salem agar stok ikan salem tetap terjaga untuk perikanan berkelanjutan di masa yang mendatang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.